Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Daris Hadianto, SPD MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Safitri dari kelas PKNA 2020. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang sudah saya kerjakan, yang berjudul Dampak Hukum Pidana Terhadap Kesenjangan Sosial Masyarakat, yang dimana hal ini merupakan penelitian pertama kali bagi saya. Dengan begitu, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Baik, kita langsung saja membahas mengenai dampak hukum pidana terhadap kesenjangan sosial masyarakat. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang di paragraf yang terakhir mengandung Pancasila sebagai suatu nilai keadilan, di mana terdapat pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih banyak fenomena atau isu yaitu berupa pernyataan mengenai pelaksanaan atau penegakan hukum di Indonesia itu kerap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini tentu bertolak belakang dengan sila kelima. Selain itu, terdapat isu lain seperti keadilan hukum bagi kaum sendal jepit. Kata sendal jepit tak lain dari artian kaum rakyat rendah atau rakyat miskin. Hal ini merupakan salah satu kasus yang menjadi polemik mengenai ketidakadilan hukum. Teori keadilan menurut John Rawls dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice membahas mengenai keadilan yang seharusnya setara. Dalam penelitian terlebih dahulu, saya menemukan contoh kasus yang memperkuat fenomena, yaitu seorang buruh tani mengambil kain lusuh lalu mendapat tuntutan 5 tahun penjara. Kejadian tersebut dapat dibandingkan dengan beredarnya berita yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung membolehkan koruptor menjadi calon anggota legislatif baik tingkat daerah maupun pusat di pemilihan umum. Apa menurut kalian hal itu adalah hal seimbang? Di sini kita akan mengetahui hukum di Indonesia tidak ada kesetaraan antara masyarakat kalangan atas dengan kalangan bawah. Kesenjangan sosial yang terjadi hingga dampak dari hukum pidana yang kurang seimbang, dan cara mengatasi hukum pidana di Indonesia agar kembali seimbang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Maka dari itu hal ini mesti dikaji dan diteliti sehingga sedikit demi sedikit artikel ini akan menambah wawasan, juga kelak akan dapat menegakkan keadilan hukum sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dengan desain multiple case study. Lalu untuk memudahkan peneliti, dengan begitu peneliti membuat 4 kuesioner melalui Google Form yang berisikan pertanyaan mengenai dampak hukum pidana terhadap kesenjangan sosial masyarakat. Pertama, kuesioner pilihan ganda dengan opsi benar atau salah untuk umum. Yang kedua, kuesioner esai untuk sarjana hukum. Yang ketiga, kuesioner esai untuk 2 orang mahasiswa jurusan hukum. Yang keempat, kuesioner esai untuk 28 masyarakat, remaja hingga lansia. Mengapa dipisah-pisahkan? Jadi saya tahu nanti jawabannya itu dari siapa. Itulah yang paling penting gitu. Jadi partisipannya terdapat 31, yaitu 1 orang sarjana hukum, 2 orang mahasiswa jurusan hukum, dan tanggapan 28 masyarakat remaja hingga lansia. Pada bagian yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Jadi sebelumnya ada 5 pertanyaan berupa pilihan ganda yang mana dari kelima pertanyaan tersebut 3 menjawab perumusan masalah yang ke-1, 2 menjawab permasalahan yang kedua, lalu bagian esai akan menjawab permasalahan yang ketiga. Baik, permasalahan yang pertama yaitu A. Hukum di Indonesia itu tidak ada kesetaraan antara kalangan atas dengan kalangan bawah. Hasil kuesioner pada diagram pertama dan kedua menunjukkan bahwa hampir semua membenarkan adanya kesenjangan sosial dan membenarkan isu atau fenomena yang kerap tajam ke bawah tumpul ke atas. Lalu diagram terakhir menunjukkan semua berpendapat bahwa perbandingan kasus atau kasus buruh tani dan koruptor adalah hal yang salah. Dengan begitu, hasil kuesioner dan pengumpulan data menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak ada kesetaraan antara masyarakat kalangan atas dengan kalangan bawah.
Lalu terdapat teori Marxis yang merupakan suatu hal yang terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial, di mana hal ini sejalan dengan teori tersebut karena terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul akibat ketidaksetaraan tersebut. B. Kesenjangan sosial yang terjadi hingga dampak dari hukum pidana yang kurang seimbang. Hasil kuesioner pada diagram pertama dan kedua menunjukkan 31 orang atau semuanya membenarkan bahwa perbedaan status sosial berdampak pada kesenjangan sosial masyarakat. Dan sebagian kesenjangan dalam bidang hukum merupakan dari dampak hukum pidana yang tidak seimbang. Pada hasil dari diagram pertama seluruhnya membenarkan bahwa perbedaan status sosial berdampak pada kesenjangan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori keadilan John Locke yang akibatnya muncul kesenjangan yang akan berdampak dalam berbagai bidang. Namun setiap kesenjangan juga merupakan dampak dari hukum. Dan begitu pemerintah juga tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan tersebut karena kekuasaan tersebut itu merupakan dari warga itu sendiri. C. Cara mengatasi hukum pidana di Indonesia agar kembali seimbang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Di sini terdapat satu pertanyaan esai yang saya ajukan, yaitu bagaimana tanggapan Anda mengenai hukum di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan peraturan dan keadilan? Menurut Bapak Herman Subekti yang merupakan sarjana hukum sekaligus advokat, ia beranggapan bahwa di satu sisi hukum di Indonesia terlihat ada beberapa yang kurang berkeadilan, dikarenakan hukum di Indonesia masih mengadopsi hukum Hindia Belanda. Serta hal tersebut dipengaruhi pula oleh oknum penegak hukum yang tidak berkeadilan. Saya setuju dengan tanggapan tersebut dan pertanyaan ini bisa menjadi satu solusi, yaitu dengan cara memberantas oknum penegak hukum yang tidak berkeadilan. Lalu adapun mahasiswa jurusan hukum Aska dan Hendrian, keduanya berbeda universitas, Unpad dan Unpas. Keduanya beranggapan hampir sama, yaitu sistem hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat baik, tapi karena alat penegak hukumnya belum mampu menjalankan sistem hukum sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, tanggapan dari 28 masyarakat, remaja hingga lansia dengan tanggapan yang berupa bahwa hukum di Indonesia masih belum berkeadilan. Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus yang dapat dilihat dari masyarakat. Dalam teori keadilan Rawls disebutkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Pengakuan akan martabat yang sama tidak dibatasi oleh apapun, sebagai penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan dan memperalat masyarakat yang mungkin saja demi hal material. Begitulah hasil dan pembahasan yang sudah saya kumpulkan. Lalu kesimpulannya yaitu dirasa dengan banyaknya fenomena dan isu mengenai ketidakadilan hukum di Indonesia yang tentu pandang bulu, yang sehingga muncul kesenjangan antar kelas sosial masyarakat. Dan rata-rata orang-orang yang didata membenarkan bahwa hukum di Indonesia tidak ada kesetaraan masyarakat antar kalangan. Hal ini juga yang menjerumus ke dalam ketidakadilan suatu jerat hukum maupun lainnya. Dan solusi yang didapat dengan menemukan dan menghukum oknum-oknum tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan tutur kata maupun kekurangan lainnya. Terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto dan teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.